Sobat Lisivet, jumpa lagi bersama kami di Lisivet Menyapa. Lisivet Menyapa merupakan sebuah program talk show yang menghadirkan narasumber kompeten di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Lisivet Menyapa kali ini akan menyampaikan informasi terkait dengan layanan diagnostik yang ada di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner. Edisi kali ini, kami menghadirkan narasumber, yaitu Dr. Hewan Dianita Dwi Sugiartanti, MSc, selaku Manajer Diagnostik BBPSI Veteriner. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mia Audina. Saya akan menemani Anda berbincang terkait dengan obrolan ringan kali ini. Baiklah, terima kasih Ibu telah hadir dalam kesempatan kali ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, baik Mbak Mia. Izinkan saya Mbak Mia untuk menyapa Sobat Lisivet. Hai Sobat Lisivet, dimanapun Anda berada, selamat datang di BBPSI Veteriner. Baik Ibu, sebelum masuk ke pembahasan utama, mungkin boleh dijelaskan terkait dengan tugas dan fungsi dari BBPSI Veteriner itu sendiri, bagaimana? Untuk saat ini, tugas dan fungsi dari BBPSI Veteriner mengacu pada Permentan nomor 13 tahun 2023, yaitu melaksanakan kegiatan pengujian standar instrumen kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Salah satu fungsinya yaitu melakukan pengujian, kalibrasi, dan juga penilaian kesesuaian standar instrumen kesehatan hewan dan masyarakat veteriner. Nah, tadi kan disebutkan bahwa salah satu tugasnya merupakan melakukan pengujian. Arah dan tujuan dari pengujian itu sendiri seperti apa, Bu? Jadi arah dan tujuan dari pengujian yang kami lakukan saat ini yaitu melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang standar instrumen kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Saat ini kami melakukan pelayanan diagnostik atau layanan diagnostik sebagai bentuk dari layanan kepada masyarakat untuk menunjang keamanan pangan dan kesehatan masyarakat veteriner. Nah Bu, untuk menjangkau banyak kalangan, apakah BBPSI Veteriner ini sendiri bekerja sama dengan pihak-pihak mungkin swasta ataupun instansi pemerintah seperti itu? Jika ada, bisa disebutkan apa saja? Ya, untuk saat ini kami terus menjalin kerjasama dan memperluas jejaring dalam bidang laboratorium, akademisi, kemudian perusahaan dan stakeholder yang lainnya. Salah satu contohnya kami sudah bekerja sama dengan beberapa universitas seperti UGM, IPB, UNER, Unpad yang sudah menjadi mitra kami. Kemudian untuk lab-lab veteriner kami bekerja sama dengan laboratorium veteriner yang ada di Indonesia. Selanjutnya di kalangan swasta atau stakeholder kami dari laboratorium baik laboratorium manusia ataupun laboratorium veteriner. Kemudian untuk perusahaan kami juga menerima beberapa sampel dari perusahaan, klinik, kemudian dari dinas kabupaten, kota, atau laboratorium hewan. Saya ingin menanyakan Bu terkait dengan kerjasama yang dilakukan dengan universitas. Nah, biasanya kerjasama apa sih yang dilakukan gitu? Apa keuntungan yang mereka dapat dan juga yang kita dapatkan dari kerjasama ini seperti itu? Ya. Kalau dari kerjasama dengan universitas, biasanya kami dalam hal pelatihan atau bimbingan ataupun juga magang dari universitas bisa magang di laboratorium kami. Selain itu, kami juga memerlukan tim ahli sebagai
konseptor atau anggota yang akan menjadi konseptor kami dalam hal perumusan RSNI yang saat ini menjadi tugas kami juga sebagai lembaga yang melakukan penyusunan RSNI ini. Begitu Mbak Mia. Baik Mbak Dian, saya ingin menanyakan tentang pengujian. Nah, di sini lab pengujian apa sih yang disediakan ataupun pengujian apa yang ditawarkan oleh BPPSI Veteriner untuk stakeholder seperti itu? Kalau untuk laboratorium pengujian, kami ada 6 laboratorium yang saat ini aktif. Nah, itu laboratorium patologi, melakukan pemeriksaan terkait dengan patologi dan histopatologi, kemudian laboratorium toksikologi, laboratorium parasitologi, laboratorium virologi, dan laboratorium bakteriologi, serta kami juga ada laboratorium mikologi. Nah, masing-masing laboratorium ini memiliki jenis-jenis pengujian yang bisa dilakukan di laboratorium masing-masing, bisa tergantung agennya Mbak Mia. Jadi kalau untuk toksikologi kami melakukan pengujian aflatoksin, residu antibiotik, deteksi keracunan, salah satunya seperti itu. Kalau untuk virologi kami melakukan pengujian terkait dengan penyakit hewan yang disebabkan oleh virus. Begitu juga dengan laboratorium parasitologi dan juga bakteriologi. Di lab tersebut kami melakukan pengujian atau diagnosa terkait dengan agen penyebab dari penyakit hewan yang disebabkan oleh bakteri dan juga parasit serta jamur. Terkait dengan alur dari pengujian itu sendiri, apabila saya sebagai customer, bagaimana caranya saya mengirimkan sampel apabila saya dari luar daerah? Oh iya, jadi kalau untuk alur pengiriman sampel sendiri, Mbak Mia bisa dikirimkan langsung dengan datang ke unit diagnostik BPPSI Veteriner ataupun dikirim melalui kurir. Jadi kami saat ini juga sering menerima paket dari luar, baik dari dalam kota Bogor ataupun luar kota Bogor. Nanti kami juga akan mengirimkan form permintaan pengujian kepada pelanggan dengan soft file, kemudian mereka mengirimkan kembali kepada kami. Selanjutnya mereka akan mengirimkan sampel mereka yang tentunya sebelumnya konfirmasi dahulu kepada kami, dan setelah sampai di sini baru kami akan memproses sampel tersebut untuk dilakukan pengujian sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Nah, untuk sampel sendiri jika dikirimkan di hari kerja langsung diterima oleh layanan diagnostik, tapi kalau dikirimkan dan sampai di sini ternyata di hari libur, nanti Satpam akan menerima sampel tersebut dan kami ada ruang tersendiri untuk penerimaan sampel atau penyimpanan sampel selama libur Sabtu Minggu, seperti itu. Nah, untuk estimasi dari pengujian itu sendiri berapa lama Bu dari customer mengirimkan sampel sampai customer menerima hasil? Iya. Untuk pengujiannya estimasinya itu tergantung dengan permintaan pengujian. Jadi ada yang cepat bisa dilakukan, ada yang pengujian yang memerlukan waktu penyelesaian lebih lama. Kalau di kami batas waktunya maksimal 14 hari kerja. Itu untuk sampel-sampel yang jumlahnya standar ya, tapi kalau kami menerima sampel dalam jumlah ratusan bahkan mungkin ribuan, itu nanti kami akan informasikan kembali kepada customer waktu penyelesaian membutuhkan berapa lama, seperti itu. Terkait dengan pengaduan, apabila ada customer yang ingin komplain atau mengadukan hasil dari pengujian mereka, alurnya seperti apa Bu? Apakah disediakan layanan terkait dengan pengaduan itu sendiri? Kemudian apakah sebelum-sebelumnya ada aduan dari customer ke BPPSI Veteriner? Iya, kalau untuk alur pengaduan kami sangat menerima kritik dan masukan dari customer. Nah, jika ada komplain maka kami akan menelusur dahulu apakah terkait dengan manajemen atau terkait dengan teknis
dari hasil pengujian yang diterima. Jika terkait dengan manajemen, maka kami akan menindaklanjuti hal tersebut dan menginformasikan ke bagian manajemen layanan diagnostik. Selanjutnya, jika komplain tersebut terkait dengan teknis atau pengujian yang diminta, kami akan mengonfirmasi kembali ke manajer teknis terkait dengan hasil pengujian yang menjadi komplain dari pelanggan tersebut. Selanjutnya, manajer teknis akan mengecek kembali di mana kesalahan yang terjadi kepada pelaksana atau kepada penyelia. Nah, selanjutnya setelah diketahui kira-kira permasalahannya di mana, kami membuat form penyelesaian dari pengaduan tersebut dan akan kami tindak lanjuti bagaimana penyelesaian dari pengaduan tersebut. Nanti setelah dari manajer teknis, kami sudah mendapat form pengaduan, dilanjut ke manajer diagnostik. Selanjutnya manajer diagnostik yang akan menginformasikan kembali kepada pelanggan, begitu. Dan kita akan mencari solusinya bersama-sama. Kalau misal terkait dengan kesalahan pengujian, misalnya memang didapatkan kesalahan pengujian, maka akan dilakukan pengujian ulang atau pengujian kembali. Apabila ada kesalahan, kemudian kan dilakukan pengujian ulang, apakah customer membayar kembali atau dibebankan kepada BPPSI Veteriner itu sendiri? Untuk biaya, Iya. tidak dibebankan karena itu bentuk dari kompensasi jika memang terjadi kesalahan dalam pengujian. Tapi alhamdulillah untuk saat ini jika terjadi belum ada komplain terkait dengan hasil pengujian, karena kami sendiri juga mengacu pada sistem manajemen mutu IC 17025/2017. Jadi semua terkait dengan SDM, peralatan, sumber daya, semua sudah diatur dalam panduan mutu ISO IC 17025, begitu Mbak. Nah, tadi kan sudah disebutkan tentang pengujian yang ada di BPPSI Veteriner itu begitu banyak. Apakah semua pengujian itu sudah terakreditasi atau sebagian atau belum ada yang terakreditasi?